jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah, masih di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini tentang rahasia dahsyat di balik sakit. Jadi Allah kasih sakit sama kita itu ternyata banyak rahasianya. Jadi jangan mengeluh ya. Nah, sekarang nih ada mungkin banyak dari jamaah kita yang sedang menyaksikan ini, mungkin yang ada yang lagi sakit, tapi ada yang sakit parah, terus saking nggak kuatnya bilang sama Allah, ya Allah udah deh habisin aja deh, saya udah nggak kuat begini nih, ya Allah dia begini-begini. Pokoknya intinya adalah ingin mengakhiri sakitnya dan minta sama Allah untuk dicabut nyawanya. Tadi kita udah bertanya sama guru kita nih Bunda Tuti. Iya. Dari mau dijawab besok, saya bilang jangan Bunda sekarang aja, iklan dulu aja. Ya, kasihan kalau besok kelamaan orang nungguinnya. Ya udah, mohon izin Bunda waktunya tafadhol untuk dijelaskan. Baik. Terima kasih Kak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini mudah-mudahan yang berada di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah sakit, yang sedang sakit semoga bersabar Amin, dan ya Allah angkat semua penyakitnya. Amin, Dengan ya menyaksikan Islam itu indah, semoga jadi siraman Amin, ya Allah. untuk diri kita, untuk hati kita. Amin. Nah, jadi ketika kita sedang sakit, Allah berikan sakit yang berat, yang menaun, kita jangan sampai meminta, ya Allah udah sudahi aja deh, udah gak sanggup, ya Allah sakit, ya Allah. Ini namanya putus asa. Sedangkan Allah melarang kita berputus asa. Tidak boleh kita putus asa. Tapi kita harus banyak harapan kepada Allah. Husnudzan kepada Allah. Lihat Nabi Ayub berapa tahun diberikan sakit oleh Allah. Subhanallah, kita baru dikasih sakit setahun, 2 tahun. Ya Bunda belum ngerasain sakit tahunan. Kita nih udah habis-habisan, bagaimana ini? Tetap kita harus bermunajat kepada Allah, sabar, ikhlas. Dengan cara apa? Kita berusaha. Dengan usaha apapun sudah kita lakukan, tapi tetap tidak menemukan apa kesehatan yang kita harapkan. Allah Maha tahu kapan waktunya untuk kita sehat. Jadi hanya Allah yang Maha tahu. Kita ini manusia hanya menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Usaha kita, berdoa kita sudah semaksimal mungkin. Tawakal kepada Allah, ikhlas. Karena ikhlas itu adalah plong. Segala sesuatu yang berat dengan ikhlas jadi ringan. Segala sesuatu yang rumit dengan ikhlas jadi sederhana. Maka dengan adanya pengajian, membaca Al-Quran, sering beristighfar, bersolawat, jangan apa-apa. Udah mati aja dah, udah dia gak kuat, udah ya Allah, udah cabut aja nyawanya. Jangan mengatakan seperti itu, sadar istighfar, ini adalah ujian. Tidak diuji oleh orang lain, diri kita. Tidak diuji oleh diri kita, anak kita. Tidak diuji dengan kesehatan, dengan rasa sakit. Maka ketika kita sedang sakit, Rasulullah SAW mengatakan, jangan di antara kalian itu meminta untuk diwafatkan dalam keadaan sengsara. Sabar bertahan. Tidak hari ini, besok sembuh. Tidak minggu ini, minggu besok. Tidak minggu besok, bulan depan. Karena itu akan merontokkan, akan menggugurkan dosa kita. Sabar, ikhlas, doa, usaha, tawakal. Aduh, kalau ngomongin sedang Masya Allah, sakit iya ya Allah. Benar Bunda. Kalau kita ngomongin orang sakit ini memang macam-macam ya. Kadang-kadang mereka sendiri yang udah nggak mau ngerepotin orang maksudnya. Tapi sebenarnya bukan masalah yang ngerepotin. Ini kita juga yang ngerawatin juga ikhlas. Mungkin juga banyak yang seperti itu. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih ya. Ini ada sebuah video yang perlu mungkin kita simak sama-sama ya. Dan ini video yang sangat mengharukan sekali. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya buat kita semua, buat ibrah kita ya. Tentang keadaan mengharukan ketika sang anak harus melepas ibunya yang sakit corona ini ketika hendak sakaratul maut melalui video call. Allahu Akbar, ini dia tayangannya. Video singkat yang penuh tangis tersebut diketahui dialami oleh seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Shah Alam, Malaysia. Dikutip dari Harian Metro, sang ibu meninggal dunia beberapa saat setelah melakukan panggilan video call dengan anak-anaknya. Momen tersebut diketahui dibagikan oleh salah satu menantu korban pasien COVID-19 tersebut ke akun Facebook miliknya Aman Syah 2 pada Senin 24 Mei 2021. Saat dikonfirmasi, Aman mengatakan bahwa sang mertua terpapar COVID-19 setelah terinfeksi dari kakak iparnya yang tertular dari kantor. Kala itu sang kakak ipar bertemu dengan ibu mertuanya dan mencium tangan hingga mengobrol dari dekat. Diungkapkan Anam, momen video call beramai-ramai tersebut adalah inisiatif dari dokter yang merawat sang ibu. Pasalnya, ketika itu kadar oksigen sang ibu sangat rendah, sehingga keluarga dipersilahkan melakukan video call untuk melepas kepergian ibundanya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga ibu semua, mungkin seluruh jamaah Indonesia atau mungkin yang di luar sana ya, yang sedang sakit atau mungkin yang meninggal dikarenakan dengan penyakit Covid ini, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, kita mau mengucapkan apresiasi ya buat dokternya ini ya. Ini enggak semua rumah sakit atau mungkin semua dokter bisa seperti ini, dan ini Masya Allah mungkin sangat berharga banget, mungkin semua keluarganya juga senang banget ya. Kalau harus sakaratul maut juga harus ditalkinkan oleh anak-anaknya walaupun hanya berupa video call. Ini mungkin sesuatu yang berharga banget ini. Habib, ini mohon izin penjelasannya Habib ya. Apakah benar dalam Islam itu begitu banyak hikmah dan rahasia di balik sakit yang bukan hanya didapatkan oleh si penderita ya, si penderita penyakit, tapi bisa juga didapatkan berbagai hikmah dan keberkahan, bahkan jadi penguat bagi orang-orang yang merawat orang sakit ini. Mohon izin penjelasannya Habib. Tafadhol Habib, silakan. Afwan Bang Fadli, Ya. afwan Ustazah, afwan Kiai Haji Agus Rumawan. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Merawat orang tua yang sakit adalah kewajiban bagi sang anak. Rasulullah SAW bersabda, ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfuhu. Gila man ya Rasulullah. Qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Jelas bahwasanya sungguh terhina selasa marah, sungguh terhina sampai 3 kali. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah yang dirasakan bahwasanya dia itu terhina? Rasulullah SAW bersabda, sungguh hina seseorang yang dimana orang tersebut mempunyai atau mendapati kedua orang tuanya yang hidup atau yang masih hidup atau salah satu di antara keduanya ketika mereka telah tua ataupun sudah lanjut usianya, namun justru ia tidak masuk surga karena tersebut. Maknanya adalah ketika dia mempunyai orang tua, dia tidak urus karena sakitnya atau dalam keadaan pikunnya dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan bahwa anak tersebut anak yang menjadikan anak yang hina. Bahwasanya kita menjadi anak, berharap menjadi anak yang soleh, soleha, yang taat kepada Allah dan Amin, Rasulnya. ya Allah. Dan dikatakan bahwasanya kita menjadi anak yang mencintai orang tua kita dan berbakti kepada orang tua kita. Hikmah merawat orang yang sakit. Yang pertama, menjadi lebih baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dikatakan kita ini sakit, kita jadi ingat sama Allah. Makan susah, tidur susah, apalagi sakitnya betul-betul sakitnya parah. Akhirnya bisa nggak tidur, gelisah, nggak tenang. Ini yang menyebabkan kita wajib ingat kepada Allah. Dan umumnya orang sakit baru ingat Allah. Giran seneng nggak ingat sama Allah. Giran sakit baru, ya Allah saya sakit, ya Allah. Inilah dikatakan hikmahnya adalah melihat orang sakit tersebut, hikmah yang rawatnya jadi ingat sama Allah. Oh bersyukur ya Allah saya sehat, bersyukur ya Allah saya bisa kesana kesini, dikasih kesehatan, bisa sholat, bisa ibadah, bisa cari rezeki dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya Allah. Makanya bersyukur kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, anak akan lebih dekat kepada orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya lagi sakit, kita yang ngurus, kita yang bantu, kita yang nemenin. Lebih kedekatan terhadap kedua orang tuanya. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain. Wa bagdullah bagdu walidain. Wa saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak bencinya orang tua. Kalau kita dekat sama orang tua, kita sayang, kita cintai. Dua orang tua kita mengalir kepada kita. Yang dikatakan kita ini manusia yang beruntung. Bukan manusia yang hina. Kalau misalkan saudara kita yang sakit, akrab dengan saudara kita. Saudara kita sakit nih. Kita deketin, kita tolong, kita bantu, kita temenin. Atau kita punya rezeki, kita bantu rumah sakitnya dan lain sebagainya. Menjadi akrab dan sebuah kedekatan antara saudara. Terus apa lagi? Sarana untuk belajar yang dimana anaknya menjadi anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Gak usah nunggu orang tuanya itu tua rentah. Ketika kita tahu orang tua kita sakit, kita datengin, kita jengokin atau datengin apa namanya itu? Jengukin ya kan. Kita jenguk, kita datengin, kita jengukin, kita omongin baik-baik kepada orang tuanya. Insya Allah sembuh, insya Allah sehat. Amin. Punya rezeki beliin buah, punya rezeki bawa yuk ke rumah sakit, punya rezeki yang lebih, ajak orang tuanya kemana biar lebih senang hatinya. Ini adalah bentuk daripada rasa anak bersyukur kepada Allah mendapatkan rezeki yang banyak dikasih kepada orang tuanya, ataupun dia gak punya rezeki, dia temenin orang tuanya belajar untuk menjadikan anak tersebut anak yang soleha yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Masya Allah. Tapi memang gak gampang ya kan, yang namanya orang tua makin tua itu balik lagi ke anak-anak gitu loh.
Ada aja yang salah. Di situ ujiannya, makanya Allah berikan pahala yang luar biasa Betul. bagi anak yang bisa merawat orang tuanya pada saat Betul. dia tua, bahkan sampai tadi Betul. pikun dan lain-lain dan Wabil sakit. walidaini ihsanan. Masya Jadilah Allah. anak yang dimana anak tersebut berbuat baik terhadap orang tua. Benar. Cakep. Ya, aduh Pak Kiai, nih ada cerita nih Pak Kiai ini. Biasanya kan kalau kita bicara kita lagi sakit, ya Iya. mungkin jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah sama nih ya kan. Iya. Lagi sakit istrinya kerokin, makanya atau mungkin anaknya ya Masuk begadang, masuk angin, Iya. dikerokin. Makanya dibilangin jangan begadang, tapi dirawatin. Nah tapi yang gak enak ada juga nih, orang yang sakit justru pasangannya ninggalin. Karena penyakitnya berat, aduh ribet dah gue dah katanya deh. Kenapa jadi ngurusin yang begini-begini gitu. Keluarganya ninggalin dia semua. Nah kadang-kadang kita gak ngerti nih, mungkin buat cerita orang-orang yang seperti ini nih. Bagaimana cara terbaik dalam Islam ya, bagi orang-orang yang saat ia sedang tertimpa penyakit berat, disertai dengan berbagai kehilangan nih, bahkan dijauhkan oleh orang tercinta. Apakah dia ini harus tetap sabar dan husnuzon kepada Allah? Karena ini agak susah nih jujurnya ya. Perasaan down ini pasti ada. Aduh bahkan aduh ya Allah, mungkin ceritanya Nabi Ayub juga cocok nih. Nauzubillah min zalik ya ini. Iya. Silakan Pak Kiai, Baik, tafadhol. baik. Kak Fadli yang tercinta, Habibana yang tersayang, Tafadhol. Bunda Tuti yang segalanya. Masya Allah. Pemirsa Indonesia yang amat Agus Dermawan cintai, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha masabirin. Tidak ada jalan keluar selain kita, Allah mengundang kita karena kita beriman untuk tetap bersabar, sabar dan sholat. Itu sebagai penolongmu. Lapor kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. No venture, no gain. Nah hari ini pemirsa Indonesia, betapa kita sakit seandainya. Atau ayah bunda sakit menderita seandainya. Memang banyak yang meninggalkan. Tidak hanya maaf harta benda yang buat biaya pengobatan cukup banyak habis. Termasuk juga istri kita terkadang, istrimu terkadang maaf menjauhi. Atau anak-anak kita menghindar. Atau teman-teman kita meninggalkan. Saya terbayang Habib. Saya terbayang dengan histori sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Betapa 18 tahun bayangkan coba. Harta terbakar. Anak-anak meninggal. Istri yang satu, dua meninggalkan. Kecuali hanya satu istri, Siti Rahmah tetap kepada Nabi Ayub. Yang begitu 18 tahun penyakit kulit. Dan saya terbayang tadi ibu yang di Malaysia, anak berteriak-teriak, mama, mama, COVID-19 bayangkan. Di mulutnya, itu masih ada seorang ibu yang di video call tadi ada yang namanya nasogastric tube melekat selang di mulutnya. Endotracheal tube di hidungnya. Nasogastric tube, endotracheal tube, IV line. Di tangannya ada infusan. Central vena pressure. Infus ke pusat jantung semua ditembus di bolong elektro. Bahkan elektrokardiografi. Di sini ada ventilator. Berteriak. Sang mama hanya bertawakal. Memang Allah mengatakan bahwa wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tapi kita terbayang seorang ibu Habib yang melahirkan. Bertaruh antara mati hidup. Bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran anak-anak tadi yang berteriak. Darah mama tumpah ke bumi. Karena sakitnya mama, sakitnya anak-anak waktu kecil. Kita sakit waktu kecil. Seorang ibu tadi meninggal dunia. Dulu sakitnya kita air mata mama membasahi pipi. Bahkan karena membesarkan kita. Resah dan gelisah selalu ibu kita alami pemirsa. Bayangkan, renungkan. Dan hari ini tidak lain adalah biarin mereka meninggalkan kita. Nabi Ayub tetap biarpun istri meninggalkan, harta meninggalkan, anak-anak meninggalkan, dia pun 18 tahun ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kemudian Nabi Ayub langsung sembuh. Langsung sehat. Dan dikembalikan harta-hartanya menjadi saudagar besar Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena sabar yang utama. Dan dia tetap sholat.
Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah nggak tidur, Allah nggak ngantuk, Allah akan membantu dan hanya Allah menguji kita. Oleh karena itu bagi pemirsa yang kurang sehat hari ini, berdoa tetap kepada Allah. Jangan berdoa kepada yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tetap sabar dan beriman dengan sholat sebagai penolongmu dan Allah bersama kita. Demikian pemirsa, sehat, sembuh-sembuh dan sehat selalu. Allahu Akbar, Masya Allah, jazakallah khairan kesiran guru kita Pak Kiai Haji Agus Dermawan, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah ya. Ini ada tayangan lagi nih dari kita tentang kisah rahasia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang sakit karena melakukan hal ini nih. Ini akan dibawakan oleh guru kita Habib Umar bin Hafiz. Kita lihat tayangannya. وقالوا أما الطريق الخامس يكون موضع غلط يقول له لا تأكل إلا إذا صدق جوعك وإذا أكلت لا تصل إلى حد الشبع وهذا ما ورد في الخبر إن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم وأشار إلى أن هذا يغني عن الطبيب يغني عن الطبيب فإن المقوقس من مصر أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا ومنها الطبيب فقبل الهدايا ورد الطبيب وقال إنا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لم نشبع ومن كان هكذا ما يحتاج إلى هذا النوع من الطب يقول صلى الله عليه وسلم وجاء كلامه هو المضبوط وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من علمه. Iya ini Masya Allah tadi kita kutip ya sedikit dari depan tadi. Jadi rahasianya salah satunya adalah tidak akan makan kalau belum lapar. Dan berhenti makan sebelum terlalu kenyang kan gitu. Sebelum kenyang ini Masya Allah luar biasa. Nah mungkin bisa dijabarkan lagi nih Bib nih. Ada penjelasan tentang amalan serta zikir ya yang membuat hati kita ini tetap optimis dan bertahan nih. Untuk sembuh dari penyakit bahkan bisa mencegah penyakit keluarga kita ya. Yang akan datang atau mungkin sekarang ini banyak keluarga yang di rumah yang lagi was-was nih Bib jujurnya aja. Dengan makin merebaknya ini ya Allah jangan keluar jadi kayak paranoid. Ini bagaimana penjelasan zikirnya amalannya tafadhol Bib. Afwan Bang Fadli, afwan Ustazah, afwan Kiai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingat kepada Allah dimanapun kamu berada. Berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Jadi kita ini disuruh sama Allah, suruh berzikir ingat kepada Allah pagi dan petang. Makanya ada doa pagi dan petang. Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kita beruntung. Jadi sebentar-bentar ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullahalazim atas perbuatan dosanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan kita ingat kepada Allah dan kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazkurullah ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW selalu berzikir mengingat kepada Allah setiap waktunya. Jadi setiap saat ingat sama Allah. Lagi duduk sebelum bangun kita ingat sama Allah. Lagi diri sebelum duduk kita ingat sama Allah. Masuk ke mobil ingat sama Allah. Kemanapun ingat kepada Allah. Berharap Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Ketika seorang betul-betul mengenal Allah. Dia akan berzikir tanpa ada beban sama sekali. Kalau dia kenal Allah gak akan ada beban. Dia gak kenal Allah. Jangankan zikir, sholat aja malas. Jangankan berbuat kebaikan. Ingat kebaikan aja dia malas karena gak kenal Allah. Kalau dia kenal, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya. Qobliyah dijalankan, ba'diyah dijalankan. Bukan hanya wajibnya. Bangun malam dan dia sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Karena apa? Dia cinta kepada Allah dan dia mengenal Allah. Berzikir kepada Allah tanpa ada paksaan. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Qala Rasulullah SAW, Abdullah magul tuhanna wa nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Orang yang beriman agar hatinya tenang, hatinya tentram, dia ingat kepada Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatinya menjadi tenang dan tentram. Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling baik adalah La ilaha
illallah. Berdoa agar Allah menjaga kita dan keluarga kita dari segala bentuk penyakit. Apalagi masa pandemi ini. Ya Allah, berharap keluarga kita diselamatkan daripada penyakit corona ini. Amin. Doa yang tadi saya sampaikan juga, kita ngobrol di belakang sebelum acara ini, itu ada doa yang mustajab. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqal corona. Berlindung kepada Allah agar Allah lindungi kita dari makhluk kecil ini, ya ini corona. Dan yang kedua, berdoa juga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha. Berharap agar Allah kasih kesehatan wal afiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa juga, Allah maftah lana ya Allah ya Rabb abwaba sehat wal afiyah wa salamah minal adzabil corona. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Terima kasih banyak di Bojam yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Oke, kalau gitu kita akan segera kembali lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.